Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk di pertemuan yang ke-10, yaitu dengan dua pokok bahasan: menciptakan ekuitas merek serta membentuk positioning merek. Apa yang dimaksud dengan ekuitas merek? Nah, merek adalah produk atau jasa penambah dimensi yang dengan cara tertentu mendiferensiasikan dari produk atau jasa yang satu dengan jasa yang lainnya yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang sama. Atau dengan kata lain, merek adalah identitas produk, identitas jasa yang membedakan antara produk satu dengan produk lainnya, jasa satu dengan jasa yang lainnya untuk memuaskan kebutuhan yang sama dari sebuah merek atau brand. Apa itu merek? Merek bisa sebuah nama, istilah, logo, tanda, lambang atau desain, atau kombinasi di antara itu semua yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang, mengidentifikasi jasa dari salah satu penjual dengan penjual yang lainnya, dari salah satu produsen dengan produsen yang lainnya, dari salah satu kelompok penjual dan kelompok penjual lainnya yang mendiferensiasikan merek dari para kompetitor. Nah, diferensiasi yang dimaksud dapat bersifat dua, yaitu diferensiasi secara fungsional, rasional atau nyata yang berhubungan dengan kinerja produk dari brand itu sendiri atau merek itu sendiri, atau diferensiasi yang kedua yang dapat bersifat simbolis, simbolnya, logonya, emosionalnya atau tidak nyata yang berhubungan dengan apa yang direpresentasikan oleh sebuah brand. Lalu apa pentingnya sebuah merek atau sebuah brand? Inti merek yang berhasil adalah produk jasa yang hebat itu pastinya didukung oleh perencanaan yang seksama, sejumlah komitmen jangka panjang, dan pemasaran yang dirancang dan dijalankan secara kreatif. Merek atau brand yang kuat akan menghasilkan loyalitas konsumen yang tinggi. Untuk itu, kita juga harus paham tentang manfaat penting dari ekuitas merek. Manfaat penting diantaranya adalah dengan ekuitas merek yang baik akan menimbulkan peningkatan persepsi kinerja dari sebuah produk. Lalu menimbulkan loyalitas yang lebih besar dari konsumen pembelinya. Yang ketiga adalah lebih sedikit kerentanan terhadap aksi pemasaran pesaing. Jadi ketika ada kompetitor, loyalitas konsumen tidak akan tergoyahkan dengan ekuitas merek yang dimiliki oleh sebuah produk. Yang keempat, lebih sedikit kerentanan terhadap krisis pemasaran. Jadi ketika ada gonjang-ganjing ekonomi, sekelompok atau konsumen yang loyalitasnya tinggi terhadap sebuah brand, dia tidak akan terpengaruh. Yang kelima, dengan ekuitas merek, margin yang didapat oleh sebuah produsen akan menjadi lebih besar. Yang keenam, manfaatnya adalah lebih kakunya tanggapan konsumen terhadap kenaikan harga. Tadi sudah disebutkan di atas. Ketika dia loyal, apapun yang terjadi dengan harga, mereka akan tetap melakukan proses transaksi. Manfaat ketujuh dari ekuitas merek adalah lebih elastisnya tanggapan konsumen terhadap penurunan harga. Jadi nggak pengaruh kata mereka. Yang kedelapan, manfaat dari ekuitas merek adalah lebih besarnya kerjasama dan dukungan perdagangan dari satu kelompok dengan kelompok yang lain, dari satu brand dengan brand yang lain. Yang kesembilan, meningkatnya efektivitas komunikasi pemasaran di antara produsen dan konsumen. Manfaat yang ke-10 dari ekuitas merek adalah kemungkinan adanya peluang untuk memberi lisensi pada sebuah brand atau sebuah produk. Dan yang ke-11, manfaat penting dari ekuitas merek adalah peluang untuk memperluas atau merambah menjadi merek-merek brand-brand tambahan. Pada slide halaman 4, fungsi dan peran merek saya bagi dua, fungsi dan peran merek bagi konsumen dan fungsi dan peran merek bagi perusahaan. Bagi konsumen, fungsi dan peran merek fungsinya adalah mengidentifikasi sumber dan memungkinkan konsumen untuk menuntut tanggung jawab atas kinerja dari sebuah produk.
Jadi merek tertentu, produk tertentu kinerjanya harus seperti ini. Yang kedua, bagi konsumen menyederhanakan pengambilan keputusan dan mengurangi risiko ketika si konsumen membeli sebuah brand tertentu, merek tertentu yang sudah terkenal. Fungsi dan peran merek bagi perusahaan menyederhanakan penanganan dan penelusuran produk. Jadi pencarian produk akan lebih mudah. Membantu mengatur catatan persediaan dan akuntansi. Untuk stokis akan tergambar ya. Bagaimana kalau di lemari-lemari atau di rak-rak itu tidak ada brand, akan sangat sulit untuk membedakannya. Bagi perusahaan, fungsi dan peran merek, perlindungan hukum untuk fitur atau aspek unik tertentu untuk sebuah produk. Lalu bagi perusahaan, loyalitas yang memberikan tingkat permintaan yang aman serta kesediaan membayar lebih bagi konsumen yang sudah loyal. Dan yang berikutnya, fungsi dan peran merek adalah mengamankan keunggulan kompetitif dari satu produk dengan produk kompetitor yang ada di luar sana. Slide di halaman 5 tentang ruang lingkup penetapan merek. Bahwa penetapan merek atau branding mencakup beberapa aspek baik produk dan jasa yang memiliki kekuatan merek. Yang pertama, penetapannya adalah dipahami bahwa kegiatan memberikan kekuatan merek kepada produk dan jasa akan menciptakan perbedaan antara produk kepada konsumen. Yang kedua, penetapan merek atau branding akan menjelaskan siapa produk tersebut, apa yang dilakukan oleh produk, dan mengapa konsumen harus peduli dengan produk tersebut. Lalu yang ketiga, penetapan merek atau branding yang harus dipikirkan adalah bagaimana sebuah merek atau branding membantu konsumen untuk mengatur pengetahuannya tentang produk tersebut sehingga bisa mengambil keputusan tentang pembelian sebuah merek atau produk tertentu. Penetapan merek memberikan nilai tertentu pada perusahaan. Nah, agar dapat tercipta, konsumen harus diyakinkan ada perbedaan yang berarti antara brand satu dengan brand yang lainnya. Nah, perbedaan merek itu saling berhubungan dengan atribut atau manfaat dari brand tersebut atau berhubungan dengan sarana yang tidak berhubungan langsung dengan produk. Misalkan brand emosional antara konsumen dengan produk tersebut. Lanjut di slide halaman 6, memberikan pengetahuan kepada kita tentang positif dan negatifnya endorsement sebuah merek tertentu. Ketika sebuah merek atau brand melakukan endorsement pada seorang public figure misalkan, harus diperhatikan sisi positif dan negatifnya. Sisi positifnya memang banyak juga. Dengan produk atau dengan public figure, konsumen akan berhasrat kuat. Public figure bisa menginspirasi, bisa menghibur, dan yang lainnya. Lalu konsumen juga bisa melihat manfaat secara rasional dari seorang public figure, apa yang dijanjikan oleh public figure, terus apa yang penting baginya, kreativitas dari public figure itu sendiri. Lalu yang paling penting adalah manfaat emosional. Tapi jangan dilupa, ada sisi negatif dari endorsement sebuah merek ketika mengandalkan public figure. Sisi negatifnya saat public figure bermasalah secara pribadi, baik lifestyle, keluarga, pergaulan, atau yang lainnya, akan berdampak pula bagi brand atau merek itu sendiri. Pada slide halaman ke-7, tantangan membangun ekuitas merek. Tantangannya memastikan konsumen memiliki jenis pengalaman yang tepat untuk menciptakan pengetahuan tentang merek atau brand tertentu. Mendefinisikan ekuitas merek adalah sebuah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Nilai ini akan bisa dicerminkan dalam cara konsumen berpikir, cara konsumen merasakan sebuah produk dan bertindak terhadap merek tersebut, baik harga, pangsa pasar, dan profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan brand tersebut. Nah,
Ekuitas merek berbasis pelanggan dapat didefinisikan perbedaan dampak dari pengetahuan merek pada tanggapan konsumen terhadap pemasaran merek-merek tersebut. Ada 3 unsur penting dalam definisi ini. Yang pertama, ekuitas merek muncul dari perbedaan-perbedaan tanggapan konsumen. Yang kedua, perbedaan tanggapan ini merupakan hasil dari pengenalan konsumen terhadap merek tersebut. Yang ketiga, tanggapan berbeda oleh konsumen yang membentuk ekuitas merek tercermin dalam persepsi pilihan dan perilaku yang terkait dengan semua aspek pemasaran dari merek atau brand tersebut. Slide berikutnya di halaman 8, model ekuitas merek. Penilaian aset merek atau Brand Asset Valuator BAV. Menurut Brand Asset Valuator ada 5 komponen ekuitas merek yang dinilai dari sebuah merek, yaitu yang pertama diferensiasi, untuk mengukur tingkat sejauh mana merek dianggap berbeda dengan merek yang lain. Yang kedua, energi, mengukur arti momentum sebuah merek ketika masuk di dunia pemasaran. Yang ketiga, relevansi, mengukur cakupan daya tarik merek terhadap konsumen. Yang keempat, harga diri. Ini untuk mengukur seberapa baik merek dihargai dan dihormati oleh konsumen dan kompetitor. Yang kelima, komponen kelima dari penilaian aset adalah pengetahuan. Untuk mengukur kadar keintiman antara konsumen dengan merek tersebut. Slide yang berikutnya di halaman 9, model ekuitas merek yang kedua adalah brands. Konsultan riset pemasaran Michael Ward Brown dan WPP mengembangkan model kekuatan merek brands, di mana pada intinya terdapat piramida brand dynamics yang teman-teman bisa lihat bentuknya di slide halaman 9. Menurut model ini, pembangunan merek mengikuti sederet langkah yang berurutan, masing-masing bergantung pada keberhasilan pencapaian langkah-langkah sebelumnya. Tantangan bagi pemasar adalah bagaimana mengembangkan kegiatan dan program yang membantu konsumen bergerak menaiki dari step 1 ke step keduanya di dalam bagian piramida, dari level 1 ke level-level berikutnya. Nah, menurut model brands ini, penyusunan merek mencakup rangkaian urutan langkah seperti piramid tadi ya, di mana setiap langkah tadi tergantung pada berhasilnya pemenuhan langkah sebelum-sebelumnya. Tujuan setiap langkah secara beruntun adalah sebagai berikut. Anda perhatikan gambar piramid dari level yang paling bawah, yaitu kehadiran. Apakah konsumen tahu tentang produk ini? Diukur di sini. Lalu naik level kedua tentang relevansi. Apakah ia menawarkan sesuatu kepada saya? Artinya apakah produk tersebut menawarkan sesuatu keunggulan kepada konsumen? Ada relevansinya enggak? Lalu kalau iya, dia naik lagi ke atas ke level yang ketiga, kinerja. Apakah brand ini bisa memenuhi kebutuhan dari konsumen? Naik lagi ke level berikutnya, keuntungan. Apakah brand ini menawarkan sesuatu yang lebih baik dari brand yang lainnya? Kata si konsumen. Dan yang terakhir adalah ikatan terkait. Artinya produk ini benar-benar tidak ada yang mengungguli dari produk-produk yang lainnya. Demikian model ekuitas merek brands untuk mengukur daripada penilaian aset sebuah brand.
Model yang lainnya untuk penilaian ekuitas sebuah merek menurut model Aker di halaman 10. Menurut Aker, konsep terpenting untuk membangun ekuitas merek adalah identitas merek, perangkat unik asosiasi merek yang menggambarkan apa yang didukung dan dijanjikan sebuah brand kepada pelanggannya. Model ekuitas merek model Aker ini memandang bahwa ekuitas merek sebagai kesadaran merek atau brand awareness, loyalitas merek, dan asosiasi merek yang bersama-sama menambah atau mengurangi nilai yang diberikan sebuah produk atau jasa terhadap konsumennya. Menurut Aker, manajemen merek dimulai dengan mengembangkan identitas merek, sekumpulan asosiasi merek yang unik yang mewakili tujuan dan janji brand kepada pelanggan. Sebuah citra brand yang aspirasional yang dibutuhkan di sini untuk mengangkat sebuah penilaian brand itu dinyatakan baik atau tidak oleh konsumen. Untuk lebih jelasnya teman-teman mahasiswa bisa lihat di slide halaman 10 bagian dari model Aker. Di sana ada brand equality, lalu dari mulai atas sampai bawah sudah saya jelaskan tadi mulai brand loyalty, brand awareness, percent quality, brand association dan yang lainnya. Itu diberikan penilaian satu persatu pada model ini. Baik, model ekuitas merek berikutnya di halaman 11 adalah model resonansi merek. Pada penilaian merek kali ini, penyusunan penilaiannya resonansi digambarkan dalam bentuk urutan langkah yang meningkat mulai dari bawah sampai dengan ke atas, ke puncak ya. Bentuknya seperti piramida. Dari mulai bagian bawah itu keutamaan, lalu naik ke level kedua tentang kinerja dan pencitraan brand, naik ke atas penilaian dan perasaan dari konsumen, dan yang terakhir di paling puncak adalah resonansi. Nah, tujuan penetapan merek pada setiap tahapnya itu dilakukan sebagai berikut nih. Yang pertama di bagian bawah, kesadaran merek yang dalam dan luas. Tujuannya ingin memastikan identifikasi brand atau merek dengan konsumen dan asosiasi brand atau merek dalam pikiran pelanggan dengan satu kelas produk atau kebutuhan pelanggan yang spesifik. Di sini diidentifikasi kebutuhan antara kebutuhan konsumen yang bisa dipenuhi oleh merek atau brand tertentu. Lalu yang kedua, membangun kokoh arti totalitas merek atau brand ke dalam pikiran pelanggan dengan strategi mengaitkan banyak asosiasi merek berwujud dan tak berwujud. Artinya di sini dibangun titik kesamaan dari mulai kinerja sebuah brand dan penciptaan brand terhadap produk terhadap konsumen. Jadi apa artinya brand ini terhadap konsumen? Dibangun totalitas loyalty konsumen di sini. Lalu yang ketiga, tujuannya adalah memilih tanggapan konsumen atau pelanggan yang memadai dari segi penilaian dan perasaan yang berkaitan dengan merek. Jadi di sini akan dibangun reaksi positif dan accessibility antara konsumen terhadap brand yang dituju. Dan yang terakhir, resonansi itu membalikkan tanggapan brand atau merek untuk menciptakan hubungan loyalitas brand yang intens antara konsumen dan brand tersebut. Di sini moralitas yang intens dan aktif akan terbangun sehingga terbangunlah loyalitas dari konsumen terhadap brand atau merek tertentu. Oke, kita lanjut ya. Coba diperhatikan slide ke-12. 3 penggerak utama ekuitas merek. Yang membuat ekuitas merek itu begitu penting, ada 3 komponen penggeraknya. Yang pertama adalah pilihan awal untuk elemen atau identitas merek yang membentuk merek tersebut. Bisa dari nama merek, logo, lambang, karakter, slogan, lagu, atau yang sekarang tuh ada URL-nya atau account media sosialnya.
Yang kedua, penggeraknya adalah produk atau jasa serta semua kegiatan pemasaran dan program pemasaran pendukung yang menyertai dari brand tersebut. Dan yang ketiga, asosiasi lain yang diberikan secara tidak langsung dengan menghubungkan brand tersebut dengan beberapa entitas lainnya. Berikut di halaman 13 itu adalah beberapa contoh dari ekuitas merek. Diperhatikan ada produk olahraga Nike, lalu ada logo bentuk orang senyum ya di Nike tersebut, idenya membuat orang selalu tersenyum. Lalu ada Speedy yang menggambarkan kecepatan, ada juga mobil VW yang logonya menggambarkan kemewahan, dan ada beberapa logo contoh ekuitas merek atau brand yang produk-produk yang lainnya. Lanjut teman-teman mahasiswa di halaman 14. Elemen merek adalah pemberi nama dagang yang mengidentifikasi dan mendiferensiasikan merek satu dengan merek yang lainnya. Tadi ya seperti itu sudah disampaikan, bentuknya bisa logo, lambang, karakter, slogan, dan yang lain-lainnya termasuk jingle atau lagu. Nah, kriteria memilih elemen merek. Elemen merek adalah alat pemberi nama dagang yang mengidentifikasi dan mendiferensiasi merek. Nah, kriteria pemilihannya yang pertama, merek atau brand harus dapat mudah diingat, lalu mengandung makna atau arti, dapat disukai oleh konsumen, dapat transfer knowledge, dapat disesuaikan dengan kondisi era yang sekarang, juga dapat dilindungi sesuai dengan hak kekayaan intelektual, haki. Berbicara mengenai merek, berbicara juga dengan pemasaran. Berikut merancang pemasaran holistik. Pelanggan mengenal merek dengan kontak merek, bentuk merek, logo merek. Nah, 3 tema baru pemasaran holistik yang menunjang ekuitas merek adalah personalisasi, memastikan merek dan pemasarannya serelevan mungkin dengan sebanyak mungkin pelanggan, dan ini merupakan sebuah tantangan mengingat tidak ada 2 pelanggan yang identik tentunya keinginannya ya. Yang kedua, integrasi atau integrated marketing, mengintegrasikan, membaurkan, dan menyesuaikan kegiatan pemasaran untuk memaksimalkan efek individual konsumen dan kolektif dari beberapa konsumen. Lalu yang ketiga adalah internalisasi, yaitu penerapan perspektif internal untuk memastikan karyawan dan mitra marketing menghargai dan memahami ide penetapan brand atau merek dasar dan bagaimana mereka dapat membantu merepresentasikan ekuitas merek ini kepada konsumen. Teman-teman mahasiswa, dalam merancang pemasaran holistik ada beberapa prinsip penting untuk menetapkan merek internal atau internalisasi tadi. Yang pertama adalah memilih saat yang tepat, momentum yang tepat dalam melakukan pemasaran. Titik balik adalah peluang ideal untuk menangkap perhatian dan imajinasi dari karyawan internal. Yang kedua, menghubungkan pemasaran internal dan eksternal. Pesan internal dan eksternal harus sesuai ini tentunya. Dan yang ketiga, prinsip pentingnya adalah menghidupkan merek atau brand bagi karyawan dengan cara mengkampanyekan penetapan brand yang profesional yang harus didasarkan pada riset pemasaran dan disupervisi oleh departemen. Baik, kita lanjutkan di slide yang 16, mengangkat asosiasi sekunder. Maksudnya adalah bagaimana kita menciptakan ekuitas merek dengan cara menghubungkan brand tertentu, merek tertentu dengan informasi-informasi lain yang ada dalam ingatan konsumen. Seperti teman-teman ketahui bahwa pengelolaan merek yang efektif, brand yang amat baik, membutuhkan proses jangka yang panjang. Pada tabel tergambar bahwa
Sekunder akan mengingatkan brand merek terhadap informasi-informasi lain yang ada dalam pemikiran konsumen. Nah, di sana merek dihubungkan dengan barang, dihubungkan dengan orang, dihubungkan dengan tempat, dihubungkan dengan merek-merek lain. Contohnya sebuah merek green tea dihubungkan dalam benak pemikiran konsumen terhadap sebuah barang yang boleh jadi ketemu di acara, pada gerakan amal, atau ada sponsor pihak ketiga. Bisa juga dihubungkan dengan tempat. Green tea ini atau fresh tea green tea ini ada di satu tempat di negara tertentu melalui media saluran tertentu. Atau juga bisa juga dihubungkan ketika minum green tea ini berhubungan dengan orang tertentu atau sponsor-sponsor tertentu, atau dibandingkan dengan merek-merek yang lain. Demikian bahwa mengangkat asosiasi sekunder adalah menciptakan ekuitas brand dengan cara menghubungkan merek tersebut dengan informasi-informasi lain yang ada dalam ingatan konsumen. Dengan melakukan asosiasi sekunder akan berdampak pada penguatan merek yang pernah dilakukan oleh Pepsodent, Coca-Cola, dan yang lainnya. Atau dengan kata lain, dengan asosiasi sekunder, produk tertentu akan terlihat manfaat dan pemenuhan kebutuhan. Bagaimana brand tersebut membuat produk lebih unggul dari produk-produk yang lainnya. Nah, dengan asosiasi sekunder juga perubahan positioning brand atau merek terhadap selera dan preferensi konsumen akan berkolerasi dengan pesaing atau kompetitor serta perkembangan teknologi yang lainnya. Berikutnya di halaman 17, pengukuran ekuitas merek berdasarkan Kotler dan Keller. Dikemukakan bahwa ada dua pendekatan dasar untuk mengukur ekuitas merek. Yang pertama, pendekatan tidak langsung, yaitu pendekatan yang menilai sumber ekuitas merek yang potensial dengan cara mengidentifikasi dan melacak struktur pengetahuan dari konsumen terhadap merek tertentu. Yang kedua, pendekatan langsung, yaitu pendekatan yang menilai dampak aktual pengetahuan merek atau brand terhadap respon konsumen pada berbagai aspek pemasaran. Nah, digambarkan dalam pengukuran brand ekuitas di slide, tahap-tahap penilaiannya dimulai dari investasi program pemasaran, lalu pola pikir konsumen, kinerja sebuah brand, lalu nilai dari pemegang saham. Masing-masing dinilai terhadap komponen-komponennya. Yang pertama terhadap produk, cara komunikasi, perdagangan, karyawan, dan yang lainnya. Lalu pada pola pikir dinilai tentang brand awareness, asosiasi, sikap konsumen, keterikatan konsumen, dan kegiatan promosi. Lalu kalau kinerja brand dimulai penilaian dari mulai premi tentang harga, elastisitas dari harga, terus market pasar, keberhasilan produk tersebut terhadap ekspansinya, struktur biaya, dan profitabilitas. Sedangkan nilai pemegang saham dilihat dari kapitalisasi dari pasar. Dan masing-masing itu digali berdasarkan penggali program, penggali pelanggan, dan penggali pasar. Gambarnya ada pada slide di nomor 17, teman-teman mahasiswa. Untuk berikutnya di slide 18, penilaian merek atau brand valuation. Walaupun ada beberapa kesepakatan tentang prinsip-prinsip dasar sebuah merek, ada sejumlah model ekuitas merek menawarkan beberapa perspektif yang berbeda terhadap penilaian sebuah brand.
Penilaian aset atau merek berdasarkan brand asset valuator terbagi atas 4 pilar. Yang pertama berdasarkan diferensiasi, yaitu mengukur sejauh mana sebuah brand terlihat oleh brand-brand yang lainnya. Yang kedua adalah relevansi, mengukur keluasan daya tarik brand terhadap konsumen. Yang ketiga adalah penghargaan, merupakan teknik mengukur baiknya anggapan dan penghargaan sebuah merek oleh konsumen. Dan yang keempat adalah pengetahuan, mengukur seberapa akrab dan intimnya konsumen terhadap brand tersebut atau mengukur loyalitas konsumen terhadap sebuah brand atau merek. Pengelolaan ekuitas merek dalam manajemen merek yang efektif menuntut tinjauan keputusan pemasaran dalam jangka yang amat panjang. Karena respon konsumen terhadap kegiatan marketing tergantung pada apa yang mereka lihat, apa yang mereka ingat, dan apa yang mereka ketahui tentang sebuah brand atau merek. Maka tindakan marketing jangka pendeknya mungkin akan meningkatkan atau mengurangi keberhasilan kegiatan marketing di masa depan. Nah, selain itu, pandangan jangka panjang juga harus dirancang oleh bagian marketing untuk mempertahankan dan meningkatkan ekuitas merek berbasis pelanjang sepanjang masa. 2 cara pengelolaan ekuitas merek. Yang pertama adalah dengan cara pengokohan atau penguatan merek, dan yang kedua adalah dengan revitalisasi merek. Pengukuhan atau penguatan merek maksudnya adalah sebagai aset utama perusahaan yang unggul dalam kompetensi marketing. Brand harus dikelola secara cermat sehingga nilainya tidak mudah merosot. Jadi penentuan merek dari abad 21 akan sangat berbeda dengan abad-abad sebelumnya. Ekuitas merek didorong oleh aksi marketing secara konsisten membawa arti brand bagi konsumen dari segi produk apa yang digambarkan oleh merek atau brand, manfaat inti apa yang dibutuhkan atau yang didapat oleh konsumen, kebutuhan apa yang bisa dipenuhi oleh konsumen. Yang kedua, bagaimana sebuah brand membuat produk tersebut menjadi lebih unggul dengan produk-produk yang lain, lebih menyenangkan, lebih unik dalam benak pikiran seorang konsumen. Teknik yang kedua dalam pengelolaan ekuitas merek adalah revitalisasi merek, yaitu dengan melakukan perubahan positioning karena perubahan selera konsumen dari waktu ke waktu akan berubah secara signifikan. Preferensi konsumen terhadap sebuah brand juga akan berbeda dari waktu ke waktu. Sementara kompetitor dan teknologi baru akan terus berkembang mengikuti eranya. Sehingga revitalisasi merek, perubahan positioning harus segera dilakukan untuk menjaga ekuitas dari brand atau merek tertentu. Ada 3 cara strategi dalam penetapan merek. Yang pertama, mengembangkan elemen merek baru untuk produk yang baru. Yang kedua, menerapkan beberapa elemen merek yang sudah ada dengan melakukan 2 teknik, yaitu perluasan lini. Maksudnya merek utama dari produk yang baru di dalam kategori produk yang akan dipromosikan dibentuk, diberikan rasa, diberikan warna, diberikan ukuran kemasan yang betul-betul baru membedakan dengan produk atau merek yang sudah ada. Atau dengan cara perluasan kategori dari produk induk atau merek induk yang sudah ada dimasukkan kategori produk yang berbeda dari kategori yang ada saat ini. Atau strategi yang ketiga, yaitu menggunakan kombinasi antara elemen yang baru, produk yang baru dengan brand yang sudah ada atau yang sudah
unggul sebelumnya. Nah, salah satu dari cara tersebut di atas biasa dilakukan oleh pemasar atau marketing, yaitu mengeluarkan inovasi produk atau inovasi produk yang dibuat memiliki merek dengan tipikal yang sama dengan produk sebelumnya atau produk unggul sebelumnya. Ada 4 strategi umum dalam penetapan brand atau merek. Yang pertama, berdasarkan nama individual. Contohnya sebuah brand atau produk dari telekomunikasi. Sangat individual dia. Tidak berhubungan dengan produk-produk yang lain. Yang kedua, disebut sebagai nama keluarga selimut. Maksudnya adalah biaya pengembangan produk ini ikut berkurang karena tidak ada kebutuhan riset baik nama atau pengeluaran iklan yang besar guna menciptakan pengakuan nama brand yang baru. Artinya perusahaan tidak mengikat reputasi pada produk. Jadi menggunakan satu produk yang didahului oleh produk-produk sebelumnya. Ya, jadi ada turunan dari produk yang sudah ada dalam produk yang sudah unggul. Yang ketiga, nama keluarga terpisah untuk semua produk istilahnya. Di sana tergambarkan sebuah contoh produk Unilever. Jadi nama keluarganya ada dulu Unilever, tapi semua produknya mengeluarkan produk yang berbeda-beda. Dari produk kesehatan, produk kebersihan, dan produk-produk yang lainnya. Artinya dari mulai apapun produknya, pengeluarannya atau nama distributornya, nama keluarganya adalah Unilever. Yang ketiga atau yang keempat adalah strateginya adalah nama corporate plus nama individual. Artinya jika sebuah perusahaan memproduksi produk-produk yang berbeda, ia tidak berkeinginan untuk menggunakan nama yang berbeda pula. Jadi dia menggunakan nama corporate yang lamanya lalu digabung dengan nama individual dari produk itu sendiri. Contohnya di sana ada produk corporate Honda mengeluarkan banyak jenis, ada Honda Jazz, ada Honda Accord, ada Honda Civic, ada Honda CR-V dan seterusnya. Ujungnya depannya selalu ada nama corporate dari brand tersebut. Berikutnya adalah perluasan merek. Kenapa merek itu harus diperluas? Apa untungnya dan apa kerugiannya? Keuntungan dari perluasan merek untuk meningkatkan peluang keberhasilan produk baru, maka perluasan merek akan sangat dibutuhkan sehingga konsumen bisa melihat sesuatu yang baru dari produk-produk sebelumnya. Konsumen bisa menarik kesimpulan dan menciptakan harapan baru pada produk yang baru. Didasari dengan apa yang sudah mereka tahu tentang produk sebelumnya, produk induk sebelumnya. Sejauh mana mereka bisa menilai produk yang baru ini relevan dengan produk yang lama. Keuntungan yang kedua adalah efek umpan balik. Maksudnya adalah sisi positif perluasan merek akan dapat membantu mengklarifikasi arti dari sebuah brand dan nilai brand pada produk yang utama. Sementara kerugian perluasan merek, yang pertama terjadi dilusi merek. Artinya perluasan merek yang tidak tepat dapat membuat konsumen menjadi berkurang atau jadi bimbang untuk memikirkan bahwa ini adalah perluasan dari merek tertentu. Artinya perluasan produknya kurang spesifik. Yang kedua, kerugiannya terjadi kegagalan produk. Artinya perluasan merek dalam menginovasi produk pastinya harusnya menjanjikan sesuatu yang sesuai dengan produk sebelumnya. Tapi jika salah untuk melakukan proses inovasinya, tidak terpenuhinya janji terhadap konsumen dapat mengarahkan nilai publisitas terhadap produk tersebut menjadi negatif di mata konsumen. Kerugian yang ketiga adalah terjadinya kanibalisasi merek. Maksudnya merek utama yang sudah unggul sebelumnya ketika diperluas dan salah perhitungan
akan menjadikan terjadi kanibalisasi merek. Jadi merek yang baru akan mendompleng terhadap merek yang sudah ada atau merek induk. Kita lanjut di slide halaman 23. Portofolio merek atau portofolio brand adalah kumpulan semua merek dan lini merek yang ditawarkan perusahaan tertentu untuk dijual dalam satu kategori atau satu segmen pasar tertentu. Alasan memperkenalkan multimerek dalam sebuah kategori yang pertama adalah untuk memperbanyak ketersediaan barang dan ketergantungan pengecer dalam sebuah market. Yang kedua, untuk menarik konsumen yang mencari varietas produk yang mungkin sebaliknya bisa beralih ke merek yang lain. Yang ketiga, meningkatkan persaingan internal dalam perusahaan. Dan yang keempat, ingin menghasilkan skala ekonomi dalam penjualan, perdagangan, dan distribusi secara fisik tentunya. Lanjut di slide 24 tentang ekuitas pelanggan. Setelah kita bahas ekuitas merek, sekarang kita masuk pada ekuitas pelanggan. Apa itu ekuitas pelanggan? Ekuitas pelanggan adalah sebuah konsep pelengkap dari ekuitas merek yang merefleksikan jumlah dari nilai-nilai sebuah brand pada seorang pelanggan. Kedua, ekuitas pelanggan merupakan tujuan dari CRM atau Customer Relationship Management. Nah, ekuitas pelanggan dipengaruhi oleh 3 elemen. Yang pertama yaitu akuisisi pelanggan, retensi pelanggan, penjualan silang. Maksudnya akuisisi pelanggan adalah aktivitas untuk meraih pelanggan baru dari sebuah brand atau sebuah merek. Yang kedua, retensi maksudnya adalah aktivitas yang diarahkan untuk mampu menjaga interaksi yang terus berkelanjutan terhadap pelanggan melalui loyalitas, marketing, dan hubungan intens antara pelanggan dan brandnya. Yang ketiga adalah penjualan silang, yaitu aktivitas penjualan silang dari barang-barang atau jasa-jasa yang ditawarkan kepada pelanggan. Ekuitas merek dan ekuitas pelanggan sama-sama pentingnya untuk menunjang produktivitas dari penjualan produk. Tidak ada merek tanpa pelanggan dan juga tidak ada pelanggan tanpa merek. Merek atau brand berguna sebagai umpan yang digunakan pengecer atau reseller serta pedagang untuk menarik pelanggan yang mereka targetkan. Sekarang kita masuk di bagian kedua dari pembahasan pertemuan hari ini, yaitu membentuk positioning merek. Kita mulai dari slide halaman 25. Positioning merek adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan agar mendapatkan tempat khusus dalam benak pikiran target market. Tujuan positioning merek adalah ingin menempatkan brand atau merek dalam pikiran konsumen untuk memaksimalkan manfaat potensial bagi perusahaan. Positioning merek ini baik untuk membantu memandu strategi pemasaran dengan cara memperjelas esensi dari sebuah produk, tujuan apa yang diraih pelanggan dan dengan bantuan merek atau brand tersebut, dan bagaimana brand tersebut menjalankan serta menggunakannya sebagai konteks untuk membantu keputusan buyer dari seorang konsumen. Hasil positioning merek adalah akan terciptanya dan suksesnya suatu proposisi nilai yang berfokus pada pelanggan.
Satu alasan kuat mengapa pasar sasaran atau target market harus membeli produk bersangkutan adalah tujuan dari membentuk positioning merek. Sekali lagi, positioning ini menentukan, didefinisikannya, dikomunikasikannya antara perbedaan brand satu dengan brand yang lainnya. Khususnya keputusan positioning merek mengharuskan kita menentukan kerangka referensi marketing dengan cara mengidentifikasi target market dan kompetitor serta mengidentifikasi asosiasi brand, titik paritas dan titik perbedaan yang ideal antara brand yang satu dengan brand yang lainnya. Berikutnya adalah fungsi segmentasi target positioning atau STP. Segmentasi atau S bertujuan menemukan beragam kebutuhan dari konsumen atau kelompok konsumen. Sementara T atau target yaitu membidik yang dapat dipenuhi secara kompleks oleh sebuah brand atau merek. Lalu P-nya adalah positioning, memposisikan penawaran dari sebuah brand atau merek kepada target market konsumen. Mari kita bahas tentang positioning. Positioning adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan agar mendapatkan tempat khusus dalam benak atau pikiran target market. Tujuannya adalah dengan positioning akan menempatkan brand atau merek dalam pikiran konsumen untuk memaksimalkan manfaat potensial bagi perusahaan, yaitu laba. Nah, hasil dari positioning adalah proporsional nilai yang terfokus pada pelanggan atau kelompok pelanggan yang tertarik terhadap positioning dari brand tersebut. Untuk mengembangkan strategi positioning ada 5 cara, yaitu yang pertama penentuan keanggotaan atau kategori dari konsumen. Yang kedua, mendefinisikan asosiasi titik perbedaan atau POD, Point of Differentiation, dan asosiasi titik paritas atau POP, Point of Parity, dengan tepat dari tiap-tiap atau dari masing-masing konsumen. Yang ketiga, menetapkan keanggotaan kategori dari kelompok konsumen. Yang keempat, memilih POD dan POP yang akan dilakukan. Dan yang kelima, menciptakan POD dan POP yang sesuai dengan positioning dari brand atau merek produk tersebut. Maksud dari strategi positioning tentang keanggotaan kategori adalah kita akan mengelompokkan produk atau sekumpulan produk dengan merek kompetitor yang berfungsi sebagai penetrasi market. Pendekatan umumnya adalah dengan positioning kita akan memberitahu konsumen tentang manfaat dari kategori produk kita, lalu mengkomparasi produk yang kita miliki, brand yang kita miliki dengan produk kompetitor, lalu menggambarkan benefit dari produk positioning yang kita miliki dengan produk dari kompetitor. Itu yang dimaksud dengan strategi positioning tentang keanggotaan kategori. Jadi mengelompokkan produk merek kita, lalu kita sandingkan dengan produk kompetitor, lalu dilihat positioningnya, kelebihan dari produk sendiri dengan produk kompetitor, sehingga konsumen bisa melihat positioning dari produk yang diinginkan oleh si konsumen. Berikutnya, strategi positioning adalah titik perbedaan atau point of differentiation, adalah menilai atribut atau manfaat yang sangat kuat diasosiasikan kepada konsumen pada suatu merek. Jadi penilaian positif yang didapat dari konsumen
tentang produk atau brand yang diunggulkan terhadap brand kompetitor, brand pesaing. Dengan sendirinya, untuk melihat titik perbedaannya, maka biasanya marketing akan mendemonstrasikan atau akan mendemokan keunggulan dari keunggulan produk yang dimiliki dengan produk kompetitor, sehingga akan muncul manfaat dan emosi dari konsumen terhadap produk yang terpositioning itu sendiri. Sementara itu, untuk strategi positioning POP atau point of parity adalah untuk membandingkan produk atau merek yang dimiliki keunikannya dengan kompetitor. Jadi akan terlihat titik paritas perbedaan yang unik dari produk yang akan dipositioningkan dengan produk kompetitor. Nah, titik paritas kategori yang dimaksud adalah memandang esensial keunikan tersebut yang nanti bisa diambil manfaatnya oleh konsumen. Jadi, asosiasi atau strategi positioning ini memang dirancang untuk menegaskan titik perbedaan antara produk yang dipositioningkan dengan produk kompetitor. Berikutnya adalah memilih POP dan POD. Seperti sudah dibahas sebelumnya, yang pertama adalah POP digunakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, yaitu untuk mengumumkan positioning dari kategori produk brand tertentu disandingkan dengan brand kompetitor. Sementara tingkatan POD meliputi atribut merek antara brand produknya dengan brand kompetitor, manfaat merek dibandingkan dengan manfaat kompetitor, nilai dari sebuah merek atau brand dibandingkan dengan nilai atau sebuah brand kompetitor. Selanjutnya adalah tentang strategi diferensiasi. Keunggulan kompetitif dari sebuah produk adalah kemampuan dari perusahaan untuk bekerja dalam satu atau lebih dari satu cara yang tidak dapat atau tidak akan disamai oleh kompetitor atau pesaing. Kelebihan yang dapat mengangkat adalah kelebihan yang dapat digunakan oleh perusahaan sebagai benefit atau keunggulan baru dibanding dengan keunggulan yang dimiliki oleh kompetitor. Nah, meskipun demikian, strategi diferensiasi yang diterapkan dalam pasar yang kompetitif, perusahaan produsen produk harus melangkah lebih jauh dari kompetitor-kompetitor yang sudah ada. Ada beberapa dimensi yang bisa digunakan untuk mendiferensiasikan penawaran atau problem yang ada di pasar. Yang pertama adalah diferensiasi personel, yaitu perusahaan bisa mempekerjakan karyawan yang lebih terlatih dibanding dengan perusahaan kompetitor. Contohnya, kita bisa lihat personil-personil yang ada di Singapore Airlines jika dibandingkan dengan personil pada airlines yang lain. Perusahaan General Electric, lalu karyawan-karyawan personil yang ada di Pizza Hut misalkan, jika dibandingkan dengan karyawan atau personil pada perusahaan yang lain. Yang kedua dimensinya adalah diferensiasi saluran, yaitu perusahaan yang dapat merancang cakupan-cakupan yang bisa membuat perbedaan antara produknya dengan produk kompetitor. Contohnya saluran cakupan Indomaret dan Alfamart. Itu dia akan mendemografikan kelompok-kelompok tertentu atau segmen-segmen tertentu, daerah-daerah tertentu, saluran-saluran tertentu terhadap minimarketnya masing-masing. Diferensiasi saluran. Dimensi yang ketiga adalah diferensiasi citra atau image, yaitu perusahaan dapat mengukir citra yang kuat dan menarik
terhadap produknya. Contoh misalkan bagaimana sebuah brand rokok selalu memberikan citra dalam iklan-iklannya yang ditayangkan dalam media elektronik ataupun media-media yang lainnya dibanding dengan produk-produk lain. Image-nya sedemikian rupa sehingga orang lupa bahaya tentang rokok. Ada lagi tentang contoh image dari sebuah hotel misalkan, yang membentuk citranya sehingga hotel itu menjadi hotel yang very eksklusif dan menarik sehingga orang akan meningkatkan atau punya keinginan untuk berkunjung menginap di hotel tersebut. Materi yang terakhir adalah siklus hidup dari sebuah produk. Nah, bagaimana kita mensikapi strategi pemasaran sesuai dengan siklus hidup dari sebuah produk? Teman-teman sekalian, positioning dan strategi diferensiasi perusahaan harus berubah seiring dengan berubahnya produk, berubahnya pasar, dan berubahnya pesaing sepanjang siklus hidup produk itu terjadi. Dengan mengatakan bahwa sebuah produk mempunyai siklus, berarti kita juga mempersiapkan 4 hal untuk persiapan melakukan strategi marketingnya. Yang pertama adalah kita harus paham bahwa produk itu mempunyai usia yang terbatas. Yang kedua, penjualan produk melalui tahapan-tahapan yang berbeda. Artinya setiap tahap mempunyai tantangan, setiap tahap mempunyai peluang, setiap tahap mempunyai masalah yang berbeda dari sisi penjual maupun konsumen. Yang ketiga, bahwa laba naik dan laba turun pada berbagai tahap siklus hidup produk itu pasti akan terjadi. Dan yang keempat, produk memerlukan strategi pemasaran, strategi keuangan, strategi manufaktur, termasuk strategi pembelian, serta strategi penentuan sumber daya manusia yang berbeda dalam setiap siklus hidup sebuah produk. Gambaran siklus hidup produk, sebagian besar siklus hidup produk digambarkan dalam bentuk kurva. Nah, kurva biasanya terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama tahap pengenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, dan tahap penurunan. Tahap pengenalan maksudnya adalah periode pertumbuhan penjualan dari mulai awal sampai dengan produk itu diperkenalkan di pasar. Di sini tidak ada laba karena pengeluaran yang besar untuk pengenalan dari produk yang baru lahir tersebut. Yang kedua adalah pertumbuhan, yaitu periode penerimaan pasar yang cepat dan peningkatan laba yang substansial terhadap perkembangan atau makin dikenalnya produk yang tadi lahir di awal. Yang ketiga adalah siklus kedewasaan, yaitu penurunan pertumbuhan penjualan karena produk telah diterima oleh sebagian besar pembeli yang potensial. Di sini laba bisa stabil atau bahkan turun karena persaingan meningkat terhadap produk tersebut. Lalu siklus yang keempat adalah penurunan, yaitu penjualan memperlihatkan penurunan dan laba yang terkikis karena produk yang tadi lahir kemudian dikenal dan dewasa, lambat laun produk ini kalau tidak dipersiapkan dengan marketing yang baik, maka akan terjadi proses penurunan nilai jual dari produk tersebut. Pada slide 36 ada penggambaran siklus hidup gaya, mode, dan fad. Siklus hidup gaya adalah jenis ekspresi dasar dan berbeda yang muncul dalam bidang usaha manusia. Bentuknya bisa dilihat seperti itu ya teman-teman mahasiswa. Lalu grafik yang kedua, siklus hidup tergambar dalam bentuk mode,
yaitu gaya yang populer atau diterima saat ini dalam bidang tertentu. Sementara yang ketiga adalah fad, yaitu mode yang cepat dilihat masyarakat, diadopsi dengan antusiasme yang besar, cepat mencapai pusat dan menurun juga dengan sangat cepat. Itu siklus hidup dari sebuah produk. Oke, di slide yang terakhir, slide 37, strategi menggunakan PLC atau strategi menggunakan product life cycle. Diperhatikan di sana ada tahapan-tahapan dari life cycle. Yang pertama ada tahapan pengenalan, produk baru lahir, kemudian dikenal di market. Lalu ada tahap pertumbuhan, produk sudah mulai dikenal dan penjualan meningkat pesat. Lalu tahap dewasa sebuah produk bahwa penjualan akan mencapai pada posisi puncak. Dan yang terakhir adalah siklus hidupnya adalah tahap penurunan. Silakan teman-teman mahasiswa perhatikan tabel tersebut. Lalu nanti bisa digunakan untuk mengerjakan soal-soal latihan di halaman yang terakhir. Baik, tiba saatnya pada tugas mandiri untuk menilai dan untuk melatih intelektual mahasiswa terhadap materi yang sudah dibahas dari awal sampai dengan sesi akhir ini tentang materi positioning sama ekuitas merek. Nah, tugas ini diselesaikan secara mandiri sesuai dengan NPM masing-masing, waktunya kurang lebih 1 pekan. Ada 2 soal. Yang pertama, tolong gambarkan seperti di slide halaman 16 asosiasi sekunder ya. Itu masing-masing kotaknya nanti diisi sesuai dengan pendapat Anda. Perhatikan di sana saya bedakan antara mahasiswi NPM ganjil dan NPM genap, juga mahasiswa NPM ganjil dan NPM genap. Berarti tugasnya pasti beda-beda setiap mahasiswa atau mahasiswi. Berikutnya soal nomor 2. Tuliskan STP, segmentasi, target, dan positioning dari soal-soal yang di bawah. Sengaja saya pilihkan positioningnya atau brandnya adalah kampus Anda sendiri, Latansa Masiro. Saya ingin melihat, saya ingin mengenal, saya ingin mengetahui sejauh mana Anda sebagai seorang mahasiswa paham terhadap keberadaan kampus Anda sendiri. Baik itu segmentasi, target, positioning, lalu asosiasi sekunder dari masing-masing perguruan tinggi ya. Ada STIE, ada Akbid, ada STAI, ada STKIP. Anda masing-masing kerjakan sesuai dengan NPM-nya, baik ganjil atau genap dan sesuai dengan posisi Anda, mahasiswa atau mahasiswi. Baik, itu kiranya materi hari ini. Mudah-mudahan Anda semua paham tentang materi yang sudah kita bahas dari awal tadi tentang ekuitas merek dan positioning merek. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.